informasi lebih mudah dan seru. Bersama saya Mentor Pras, hari ini kita akan membahas tentang obat tradisional kedua. So, let's get started! Pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Pada video kali ini, kita akan membahas bagian lain yang masih dapat digunakan sebagai obat tradisional. Memangnya ada apa aja sih? Yuk, kita mulai videonya. Di video kali ini, kita akan membahas 8 bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Yang pertama floss, kemudian fructus, kemudian semen, kemudian amylum, kemudian oleum, ke-6 phycophyta, ke-7 exudat, dan yang terakhir olahan bahan nabati. Yang pertama adalah bunga atau floss. Bunga merupakan modifikasi dari daun yang berfungsi sebagai alat reproduksi dari tumbuhan. Contohnya ada 3. Yang pertama, Caryophyllus atau cengkeh, yang berfungsi sebagai antiemetik atau antimual. Yang kedua merupakan Woodfordiae floss atau sidawayah, yang berfungsi sebagai astringensia. Dan yang ketiga ada Rosella, yang berfungsi sebagai antihipertensi. Selanjutnya adalah buah atau fructus. Contohnya ada 3 juga. Yang pertama adalah Amumi fructus atau kapulaga. Yang kedua Coriandri fructus atau ketumbar. Dan yang ketiga Phoeniculi fructus atau adas. Nah, ketiganya ini berfungsi sebagai carminativa atau yang sering kita dengar untuk mengatasi masuk angin. Yang ketiga ada biji. Contohnya ada 3 juga. Yang pertama Areca semen atau biji pinang. Ini biasa digunakan sebagai anti-helminthica atau obat cacing. Yang kedua, Phoenicracy semen atau biji kelabet, yang sering digunakan untuk pengobatan hipertensi, khususnya dengan mekanisme diuretik. Dan yang terakhir, ada Parquet semen atau biji kedaung, yang digunakan sebagai anti diare. Selanjutnya adalah amylum atau pati. Contohnya juga ada 3. Yang pertama adalah Amylum manihot atau pati singkong. Yang kedua adalah Amylum maidis atau pati jagung, atau sering disebut sebagai maizena. Dan yang ketiga adalah Amylum soloni atau pati kentang. Nah, ketiga bahan tersebut sering digunakan dalam sediaan farmasi, bahan tambahan yang sering kita sebut sebagai desintegran atau penghancur dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada minyak atau oleum. Khusus oleum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah olea pinguia atau minyak lemak. Pengertiannya merupakan senyawa lemak yang biasa disertai gliserin dan didapatkan dengan cara pemerasan. Contohnya adalah oleum kakao yang sering digunakan sebagai bahan baku untuk suppositoria. Kemudian yang kedua ada olea volatilia atau yang biasa kita sebut sebagai minyak atsiri. Contohnya adalah oleum caju putih atau minyak kayu putih yang sering digunakan sebagai obat gosok. Selanjutnya ada phycophyta. Pengertiannya adalah simplicia yang didapatkan dari tumbuhan laut. Contohnya, yang pertama adalah agar yang sering digunakan sebagai suspending agent, dan yang kedua adalah natri alginat atau algin yang sering digunakan sebagai emulgator. Selanjutnya adalah exudat. Exudat merupakan isi sel dari tanaman yang dapat keluar secara spontan maupun secara disengaja. Terbagi menjadi 3, yaitu getah, damar, dan malam. Kita bahas satu-satu ya. Untuk getah merupakan eksudat yang keluar dengan cara melukai bagian tanaman. Contohnya adalah opium yang digunakan sebagai antitusif atau obat batuk. Kemudian yang kedua adalah damar. Damar merupakan sekret dari tumbuhan yang berbentuk padat dan amorf. Contohnya adalah balsam peru yang berfungsi sebagai antihemoroid atau antiwasir. Kemudian yang ketiga adalah malam. Malam merupakan zat padat alami hasil metabolisme sekunder yang dikeluarkan oleh resin dalam tumbuhan. Contohnya adalah gum akasia yang sering digunakan sebagai suspending agent. Yang terakhir adalah olahan bahan nabati. Ini merupakan simplicia yang didapat dari hasil pengolahan dari suatu tanaman. Contohnya ada 2. Yang pertama adalah camphora atau camphor, yang biasa digunakan sebagai analgesik lokal atau penghilang rasa sakit di daerah tertentu. Kemudian yang kedua adalah aloe, yang biasa digunakan sebagai laxativa atau saat ini sering digunakan di skincare untuk melembabkan wajah. Sekian materi hari ini. Thanks for watching and see you on the next